Demikianlah mereka yang hatinya penuh suela asih, melimpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal persembahan makanan dan minuman dengan tulus, yang terbaik dan sesuai dengan saat ini. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga berbahagia, para sanak keluarga yang menjadi makhluk peta, yang hadir dan berkumpul di sana, dengan bersemangat dan akan memberikan berkah kepada mereka untuk persembahan makanan dan minuman yang mereka terima. Ya, baik. Jadi pada hari ini kita akan bahas syair ketiga, keempat. Jadi siapa yang bisa menolong para makhluk peta adalah sanak keluarga yang mempunyai cinta kasih ya, welas asih. Welas asih di sini timbul dari mana Bapak Ibu? Timbul dari pengertian yang benar. Tentunya timbul dari mana? Timbul dari pemahaman Dhamma. Kalau dia nggak punya pemahaman Dhamma, bagaimana muncul cinta kasih? Bagaimana muncul, oh saya mau membantu leluhur saya mau mendoakan leluhur saya. Jadi munculnya cinta kasih diiringi dari pembelajaran Dhamma. Oh, saya punya leluhur, kasihan ya. Kan leluhur saya bukan hanya, maksudnya papa mama, kakek nenek, buyut, bukan. Tetapi leluhur kita adalah makhluk-makhluk di mana di setiap tempat kita hidup. Kita hidup sudah begitu banyak, sehingga banyak dari mereka yang masih menderita, ya. Dan di situ juga di dalam sutra disebutkan bahwa memberikan persembahan yang tertulus dan yang terbaik untuk saat ini. Jadi ketika Anda ingin mempersembahkan sesuatu buat leluhur Anda, berbuatlah dengan tulus, jangan kikir. Jangan ketika kita mau sembahyang, terutama dalam tradisi Tionghoa, kita selalu ada sembahyang di bulan Cengbeng sama bulan 7 ya, bulan Citgue, bulan 7. Jangan ketika kita mau sembahyang, kita berpikir, aduh, ini mau beli makanan ini, aduh, ini repot, ini mau ini. Nggak usah. Kalau Anda merasa, aduh repot, aduh mahal, nggak usah. Karena kenapa? Tidak tulus. Tidak tulus. Jadi ketika kita mau memberikan persembahan, harus tulus dan ikhlas. Ini adalah salah satu syarat bagi perbuatan tentang berdana. Harus tulus. Dan yang kedua, yang sesuai dengan saat ini. Saat ini kita lagi corona ya. Bante tahu, semua toko hampir rata-rata tutup. Anda ekonomi rata-rata kita turun ya. Jadi untuk saat ini artinya kalau tahun lalu ketika Anda berdana misalnya untuk leluhur Anda bikin satu meja besar. Nah sekarang sesuai saat ini kita nggak bisa bikin lagi meja yang besar. Jadi sesuai saat ini bagaimana? Kita boleh nggak Bante yang kecil? Boleh, kan Buddha bilang sesuai saat ini. Jadi dengan dua ini maka kebajikan yang kita perbuat adalah besar. Kenapa? Karena tulus dan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Jadi batin kita ketika melakukan pun bahagia dan kita juga bikin dengan tenang karena kita tulus saat melakukan. Ya. Dan setelah Anda melakukan puja kepada para leluhur Anda harus disebutkan, semoga jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Nah selanjutnya, para makhluk peta yang menerima, dikatakan menerima persembahan dari Anda, maka mereka akan merasa bergembira dan mereka juga mendoakan Anda. Semoga sanak keluarga saya yang masih menjadi manusia, semoga mereka berbahagia, ya kan? Karena atas jasa kebajikan Anda, maka saya memperoleh kebajikan ini. Jadi, di sini adalah para makhluk peta ini yang Anda harus ingat itu bukan hantu ya. Itu orang yang telah membesarkan Anda dulu. Kalau Anda bilang itu sembahyang hantu, berarti Anda anak hantu. Ya dong?
Bukan. Jadi makhluk peta ini memang mereka hantu, kelaparan, tetapi itu mereka adalah mantan orang tua kita, leluhur kita yang sudah berjasa untuk kehidupan kita saat ini. Jadi jangan bilang, itu sembahyang hantu. Umat Buddha sembahyang hantu. Bukan. Kalau umat Buddha sembahyang hantu, ya kamu juga anak hantu. Ya kan? Jadi bukan sembahyang hantu, tetapi para makhluk peta ini pun bisa mengucapkan terima kasih. Ketika Anda berbuat baik, mereka pun turut mendoakan Anda, ya kan? Mereka turut mendoakan Anda biar semoga keturunan saya bahagia. Karena kalau mereka bahagia, kalau Anda bahagia, maka Anda akan melakukan pelimpahan jasa kembali. Ya, seperti itu doa dari mereka. Dan kejadian saat dimana Raja Bimbisara memberikan dana kembali, ya kan? Dana kembali kepada Buddha untuk kasus yang ini ya, kasus di CR ketiga dan keempat. Ketika itu Buddha setelah dari kembali ke istana dan berkenan menerima persembahan dari Raja Bimbisara. Dan Buddha dengan kesaktian beliau menunjukkan makhluk-makhluk peta yang menjadi leluhur dari Raja Bimbisara. Jadi mereka bisa saling lihat waktu itu. Jadi makhluk-makhluk peta itu ada di sekitar mereka. Jadi seluruh penjaga istana, termasuk Raja Bimbisara sendiri melihat langsung makhluk peta yang datang. Ketika Raja Bimbisara mempersembahkan air minum kepada Buddha dan anggota Sangha yang hadir, setelah Buddha terima, maka makhluk peta yang tadinya kelihatan begitu kusam, ya kan, tinggi, kusam, kayak kebakar begitu, badannya berubah menjadi bersih. Yang tadinya misalnya warna kulitnya arang, langsung begitu Buddha menerima air minum dari mereka, dari Bimbisara, kebaikannya langsung kelihatan ke makhluk peta. Mereka langsung menjadi badannya bersih, walaupun masih kurus. Begitu Raja Bimbisara mempersembahkan, kalau nggak salah, nasi atau bubur ya kepada Buddha, maka makhluk peta yang tadinya badannya kurus langsung memiliki badan yang baik, ya kan? Langsung mempunyai badan yang baik. Begitu Raja Bimbisara mempersembahkan jubah kepada Buddha, maka makhluk peta yang tadinya badannya sudah bagus tapi masih telanjang, langsung memperoleh baju-baju surgawi. Dan di akhir cerita, setelah pelimpahan jasa selesai, semua makhluk peta langsung terlahir di alam surga. Ya, jadi inilah poin syair dari poin ketiga dan keempat yang kita sudah bahas ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, sekali lagi ingatlah ada tulus, ikhlas, dan penuh dengan cinta kasih ketika kita melakukan. Jangan melakukan pelimpahan jasa karena terpaksa. Karena takut kalau nggak melakukan ini, nanti kungkung saya datengin saya. Bukan. Tetapi ketika kita melakukan ini, kita harus ingat 3 hal yang ini. Cinta kasih, terus tulus, dan sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Jadi lakukanlah pelimpahan jasa bukan karena terpaksa, Bapak Ibu. Bukan. Karena tidak ada kebajikan yang dilakukan kalau Anda terpaksa. Ya, mungkin ini renungan yang bisa Bante berikan kepada Anda buat malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan syair berikutnya kita akan lanjutkan besok hari ya. Hari ini kita akan melanjutkan